Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, tema pembahasan kita hari ini insya Allah akan bermanfaat bagi Anda, khususnya yang sudah berumah tangga, yakni tips mengelola perbedaan pendapat agar rumah tangga harmonis. Rumah tangga ibarat perahu yang berlayar di lautan luas. Ada kalanya airnya tenang, ada kalanya ombaknya datang. Begitu pula dengan pernikahan, ada saat-saat penuh tawa, namun juga tak jarang muncul perbedaan pendapat yang menimbulkan ketegangan. Perbedaan itu wajar karena suami istri lahir dari latar belakang, karakter, bahkan kebiasaan yang berbeda. Namun yang sering menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengelola perbedaan itu. Hari ini kita akan belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik hanya di Mutiara Iman. Baik, saat ini sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV Jember. Beliau adalah Ustadz Muhammad Said STHI. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik sekali. Sehat, Ge? Terima kasih sudah hadir di Mutiara Iman. Ini pertama kali kita bersuang ya Ustadz ya. Ya, sama. Tema kita begitu bermanfaat nantinya, khususnya insya Allah untuk para pemirsa yang sudah berumah tangga begitu. Amin, amin ya Allah. Kita akan belajar bagaimana Islam ini memandang perbedaan pendapat khususnya dalam rumah tangga antar pasangan begitu ya. Karena harmonis yang kita harapkan dalam sebuah bahtera rumah tangga ini bukan karena tidak adanya konflik begitu ya Ustadz ya, tetapi bagaimana kita memanajemen konflik tersebut. Untuk itu kita akan simak terlebih dulu tausiah pengantar yang akan disampaikan oleh Ustadz Said. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di sini untuk menyampaikan sedikit ilmu terkait dengan perbedaan dalam rumah tangga. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan pedoman untuk membangun keluarga dengan harapan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Para pendengar yang dirahmati Allah, perbedaan itu merupakan sunnatullah yang tidak bisa kita hindari, sudah menjadi ketentuan Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan di antara kamu itu seorang laki-laki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Dalam hadis juga disebutkan ikhtilaf ummati rahmatun, perbedaan umatku itu adalah rahmat. Dari kedua dalil tadi menunjukkan bahwa perbedaan itu merupakan sunnatullah yang tidak bisa kita hindari dan juga tidak bisa kita paksakan untuk sama. Seperti perbedaan juga dalam rumah tangga, banyak hal yang berbeda dalam rumah tangga, seperti yang dijelaskan Mbak Fia tadi, bahwa pasangan suami istri itu kan lahir dari keluarga dan lingkungan yang berbeda. Tentunya cara pandang, kemudian kebiasaan, perilaku tentunya berbeda. Ketika sudah menjadi pasangan suami istri, itu berkumpul dalam satu rumah. Kalau misalnya tidak bisa mengelola perbedaan itu dengan baik, maka akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Kalau mampu, pasangan suami istri itu mampu mengelola perbedaan itu dengan baik, maka perbedaan itu akan memperkuat hubungan suami istri.
Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari ilmu terkait dengan bagaimana cara membangun, memanage perbedaan dalam rumah tangga. Seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah itu menganjurkan para pemuda menikahlah apabila sudah mampu. Tidak hanya mampu secara finansial, tidak hanya mampu secara fisik, tapi juga harus mampu mempunyai mental yang kuat, kemudian mempunyai ilmu untuk membangun rumah tangga. Tujuannya apa? Sakinah, ketenangan, kedamaian yang didapat nantinya, baik itu ketenangan di dunia maupun ketenangan di akhirat. Seperti itu. Ada 3 prinsip dalam rumah tangga itu yang harus diterapkan oleh pasangan suami istri agar keluarganya itu sakinah, yaitu tenang, harmonis. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu bisa diartikan dengan wat'u syai'in ala mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu prinsip keadilan. Konteks dalam rumah tangga itu suami dan istri itu sudah mempunyai hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam Islam. Mempunyai kewajiban, suami kewajibannya itu memberi nafkah, melindungi, mendidik dan sebagainya. Istri juga mempunyai kewajiban. Kewajibannya apa? Satu, yaitu taat kepada suami. Itu yang pertama, yaitu hubungan suami istri itu harus didasarkan atas prinsip keadilan. Terus kemudian yang kedua, prinsip dalam keluarga itu adalah prinsip kesalingan. Saling apa? Saling menghormati, saling menjaga, saling melindungi, saling bekerja sama. Intinya saling. Dalam keluarga itu prinsipnya adalah saling, bukan kebalikannya paling. Kalau kebalikannya itu bahaya namanya. Merasa paling benar sendiri, merasa paling berkuasa. Itu kalau itu dipakai dalam rumah tangga itu akan sering terjadi konflik, sering terjadi masalah dalam keluarga. Ininya prinsipnya dalam keluarga itu adalah prinsip kesalingan, saling memaafkan, saling bekerja sama. Itu saling. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu, mereka perempuan itu pakaian bagi laki-laki, dan kamu laki-laki merupakan pakaian bagi perempuan. Artinya bagaimana? Jadi pasangan suami istri itu tidak hanya istri yang melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tapi juga suami melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Artinya ada komunikasi yang 2 arah, tidak 1 arah ya. Jadi harus pokoknya saling, prinsip saling. Kemudian yang ketiga ada yang namanya prinsip keseimbangan. Maksudnya gimana prinsip keseimbangan itu? Artinya suami juga memperlakukan istrinya dengan baik, sama istri juga seperti itu, memperlakukan suaminya dengan baik. Itu artinya sama-sama, artinya memperlakukan pasangannya dengan seimbang ya, dengan adil tadi, dengan prinsip kesalingan. Mungkin 3 prinsip tadi apabila kita gunakan, terapkan dalam rumah tangga, insya Allah keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, tenang dan tentram. Itu intinya 3 ini adalah pondasi, diibaratkan rumah ya. Kita harus kalau misalnya ingin membangun rumah yang kuat, kokoh. Yang pertama yang kita bangun, kita harus bangun pondasinya terlebih dahulu. Gimana pondasinya itu kuat? Nah, sama. Ketika kita membangun rumah tangga yang harmonis, yang harus dibangun itu ada yang pertama itu pondasinya. Pondasinya tadi prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, dan prinsip kesalingan. Kita harus berpegang teguh pada 3 prinsip itu. Mungkin hanya itu pengantar dari saya.
saya kembalikan kepada dia. Baik, Masya Allah. Minimal kita punya 3 fondasi tadi ya, untuk bisa membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Karena perbedaan itu merupakan sunnatullah, sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri. Betul. Tetapi Ustadz, ketika kita sebelum mentoleransi sebuah perbedaan, tentunya ada sebuah kecocokan hingga akhirnya kita memutuskan bahwa ini adalah pasangan yang cocok untuk kita berbarengan nantinya membangun rumah tangga. Ya, betul. Apakah prinsip sebuah kecocokan itu ada panduannya juga dalam agama kita sebelum kita memutuskan untuk bisa menerima segala perbedaan yang ada pada diri pasangan kita? 3 prinsip ini yang menjadi patokan pertama, adil, terus saling, kemudian seimbang. Gitu. Sebelum kita memilih calon, calon pasangan, nah kita kan sebagai umat Islam itu kan dianjurkan untuk ada yang namanya ta'aruf, saling mengenal. Nah, saling mengenal itu dianjurkan dalam Islam. Sebelum kita memilih pasangan, kita harus ta'aruf dulu, saling mengenal. Ta'aruf itu saling mengenal. Artinya suami mengenali calon suami ini, mengenali calon istri mengenali calon suami. Itu saling. Nah, bukan salah satu saja yang mengenal, tapi harus ada kesalingan, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk nantinya ketika sudah membangun rumah tangga. Itu penting untuk membangun rumah tangga tadi. Untuk kan ada saling memahami, saling bekerja sama, saling memaafkan, dan juga saling menerima kekurangan yang masing-masing. Nah, untuk mengetahui itu, untuk menerapkan itu kan kita harus kenal terlebih dahulu. Ta'aruf. Beda dengan pacaran ya. Nah, ta'aruf itu bukan pacaran. Ta'aruf itu adalah kenal, mengenali pribadinya, mengenali keluarganya dan sebagainya. Itu sebelum kita memilih pasangan, kita harus kenal terlebih dahulu. Nah, makanya kalau sudah kita kenal, nantinya ketika membangun sebuah keluarga itu tinggal melanjutkan langkah apa yang kita harus lakukan ke depannya. Baik, jadi prinsip yang utama itu kita harus ketemu dulu begitu ya? Dulu, harus kenal. Baik, jadi apakah bisa nantinya perbedaan ini akan ditoleransi dalam sebuah pernikahan atau tidak, itu diputuskan dulu sebelum itu? Karena ketika sudah menikah, perbedaan ini sudah sama-sama saling mengerti, mengerti. Baik, karena banyak sekali konflik-konflik masalah ini dalam pernikahan itu justru dari hal-hal sepele begitu ya, dari odol yang mencet dari tengah atau bawahnya jadi masalah begitu ya Ustadz ya. Apalagi pasangan muda-mudi yang begitu kompleks kehidupan masa kini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Ustadz. Kita rehat sejenak lebih dulu dan saudara tetaplah bersama kami dalam Mutiara Iman.